Mana mungkin selimut tetangga. Pakai ginian dah. Terserah. Nah, ini gak pincepkan. Pincepkan. Jangan pakai. Aku pakai. Aku sih maunya sih kamu. Enggak jelas. Isap dan kendaraan bagiku kok gak suka lagu isap ya kendaraan uang. Ini tarik kan ini. Iya. Cek. Bodoh. Cek tarik. Tapi nyala lagi. Gue nyala, gue biasa nyala. Mosok. Kalau Mas Cek loro. Cek wes yo. Gonku lho turu. Wes yo, gak usah ngono iki canane ngowae ya iki kan. Cek. Yo iki nyala, ayo cepetan. Oh kayak ae jam. Berarti kine gak boleh kune. Maksudku gak usah tekan. Yo berarti kurung makan. Cek. Oh wes nang. Iya. Endi? Iku mau tak ketek makane. Jancuk aneh. Cek. Nah iki lho kalau bujuk iki gendong kowe. Sing itu lebih. Trituan. Favorit trituan, please the bar. Siap ya. Mau. Nah aku go gitar gini. Ganteng urung aku. Wes. Yakin. Temen aja. Kau cowok? Bukan. Cuk kayak udah lu kayak kundul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tera di Warta Batuk cuk anjing. Ya, zaman Warta 01. Ngono kan. Terus jeng ngono. Kak seru. Sangar, Cuk. Penyakit di video ngono. Corona apa? Bodoh. Gua udah vaksin, Cok. Kapan di Surate? Dia umat ini. Vaksin mbek bapakku aku. Kapan? Wingi. Nah itu. Entek piro? Ndak piro. Free lah. Iya deh pegawai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tera di Warta 01. Iku Apa kok tak editan? Wis tak potong langsung waduke. Corona aja. Kare-karean. Wah, kayak Korean. Endi? Cuma gak ketemu. Nah, ngene sih. Iki kalau di skip iki. Ngono. Iki kudu ono angka menitane. Kayak podcast Om Deddy. Udah itu. Kalau dipotong-potong Bayar piro? aku nek podcast mbak aku mau koyo ngono mo. Kan Korean ta? Hah? Potong nang Korean. Ya wis gak usah dipotong, cuman sampean golek Quran kok. Mas nyemot kok Mas. Lha kalah. Iki aku diundang lho. Diundang rene lho. Karena diet. Yo gak oleh diedit, cuman kan yo kudu real. Ya sambil mes Ya real kan real langgena dhewe real. Oke. Kalau dipotong ya. Iya. Oke. Oh, kok Korean ono. Lho ono guys kok santai. Oh iya sih jangkrik. Macam-macam mana tuh kalau Ya, ini adalah buat teman-teman yang kemarin meminta untuk mengundang Mas Bait, ya begitulah orangnya ya, agak rewel dan juga banyak sekali yang harus kita siapkan buat Mas Bait walaupun nggak ada sebenarnya, nggak ada persiapan, ya pokoknya dia ada waktu kita seret ke sini. Dengan begitu rewelnya dia ya seginilah orangnya. Minta ini, minta itu, minta anu. Sebenarnya gak jaluk nikah. Nah, nggak tahu kalau sekarang nggak mau nikah karena
dia punya menjadi beban keluarga saat ini. Mas kamu nih nikah otak. Aku belum jadi beban keluarga, aku kan sudah mandiri. Jadi kata ibu saya itu terserah kamu. Ngono sekarang kan gitu ibu saya. Lah iya terserah sampean, tapi aku cuma saran, sampean. Itu perintah bukan saya saran. dulu. Nikah itu saran. Saran saya sampean agar sampean menikah. Lah, itu Kak. Supaya rumah ini biar enggak rusuh. Coba lihat tuh sampah di mana-mana. Ini bukan rumah, ini studio podcast. Rumah loh, Cok. Rumah siapa? Rumah yang punya. Emang yang punya bilang rumah, tapi yang menempati nggak bilang rumah kok. Ini negara demokrasi. Coba sampean tanya orang-orang sekitar. Ini rumah apa sih? Pasti jawabnya rumah. Karena itu negara demokrasi, jadi bebas kayak orang berpendapat. Iya, bebas. Ya wes. Tapi kan ya berarti ini nih, saya mengambil jalan tengah. Iya. Ini rumah sebagai studio. Itu salah. Kan itu pendapat Anda. Terima kasih. Saya menengahi, Mas. Enggak apa-apa, itu salah. Lek sampean menengahi kan negara demokrasi yo. Itu kan iku. Bukan Voting terbanyak. Itu bukan sidang, bukan pengambilan voting. Iya sih. Tidak ya, kan tadi ya wes pendapat ya wes selesai itu pendapat. Ya wes iki rumah berarti sampean enggak usah nyela aku studio terserah yang penting saya sebagai yang menempati dan diberi amanah, saya mengamankan menjadikan ini sebagai studio, bukan sebagai apa yang dikatakan orang-orang dan diimpikan orang-orang, yang dilihat orang-orang, yang dikatakan orang-orang. Ngelah, Mas. Nah itu ada air, itu ada galon. Sensor sih tak rusak sih. Berbahaya ini termasuk Sensor. Ya, terserah lah. Demokrasi. Sensor. Radikal. Piye. Mbak siapa sih? Oh ya, kita belum kenalan dulu, guys. Ini udah kenal di video sebelumnya itu yang di VW itu aku di sini. Mana ada? Dia belum kenal, orang belum kenal sama sampean. Kayak semua orang melihat video itu kok. Video giveaway kok. Itu orang mana, Mas? Yang dapat, Mas? Surabaya. Jauh kali. Ini ya ginilah. Tamu disuruh ngisi-ngisi sendiri. Ya, karena tamunya bilang bahwa ini demokrasi ya wes terserah gitu. Tamu disuruh ngisi botol sendiri, rokok bawa sendiri, nggak ada kopi, nggak ada makanan. Ya inilah untung aku bersalah. Ya inilah manusia terrewel sedunia, guys. Nggak rewel, Mas. Buat teman-teman yang ingin jadi istrinya, tolong pikir 2 kali ya. Aku ini nggak rewel, Mas. Buktinya aku ngisi botol sendiri. Iya. Ngisi botol sendiri. Aku kelentek sendiri. Aku nyulet rokok dewe. Nah itu karena kebutuhan Anda gitu. Sama Anda ngerokok, Mas? Saya lagi agak kurang seneng merokok saat ini. Nanti. Ya, kita lanjut ya, perkenalkan karena dia orangnya rewel dan nggak mau berkenalan sendiri, kita akan perkenalkan. Loh, kata siap. Oh. Perkenalkan, wis ganteng bro. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bajul Bakhtaro, bisa dipanggil Bahij, bisa dipanggil Bajul. Bajul ya, Bajul itu bahasa Jawa artinya buaya. Kenapa saya, aduh, anjing, batu cok. Kenapa saya sering dipanggil Bajul? Satu, karena nama saya Bahijul, jadi teman-teman biasanya manggil Bahijul. Karena penyebutan Bahij itu susah. Nah, lanjut. Sama manggil aku coba apa sih, Mas? Bahij. Bahij kan. Disuruh manggil Bahij aja nggak mau. Bukan nggak mau, aku terbiasa, aku sebagai orang Jawa yang nggak ada ejaan kosakata itu nggak ada di bahasa Jawa itu. Cici itu nggak ada. Nggak tahu dari mana asal itu tadi. Kalau di Jawa kan itu tadi kan sudah dijadikan huruf D. Kecuali huruf sampean itu DJI. Tuh kan, siapa yang rebel di sini? Bukan dia kan. Udah nggak ikut bikin nama, tinggal manggil aja susah.
Nah ya, Rewelnya minta ampun. aku nggak protes nama kamu kan. Aku cuma bilang bahwa kenapa kamu kan tanya kenapa kamu nggak panggil Bahij. Nah, aku menjelaskan kalau di versiku aku nggak bisa manggil Bahij karena Loh bisa. secara Ayo coba ngomong baik lagi coba. ngomong bisa, tapi Iya. manggil Bahij itu nggak bisa. Coba sih, coba panggil. Coba. Coba loh Iya. ya. Bahij. Loh bisa kan? Nah, itu kan coba. Bisa kan? Berarti kan bisa. Kalau coba jangan banyak ngeles. Kalau coba itu bisa, tapi kalau kebiasaan itu nggak bisa. Karena Makanya dibiasakan. saya nggak mau membiasakan itu. Sekarang gini loh Mas. Iya. Kita disuruh bangun pagi waktu sekolahan. Hmm. Mungkin Hmm. dulunya kan nggak bisa. Iya. Tapi kenapa kok bisa? Karena terbiasa. Nah, coba dibiasakan. Nggak mau. Abang ya udah. Kan yang rewel siapa? Lah aku kan nggak rewel, aku cuma nggak mau karena aku sendiri orangnya kayak gini. Berarti sampean tidak menghargai bapak saya yang memberikan nama itu kepada saya. Ya, ini kan yang rewel siapa ya? Coba lah, hargai bapak saya. Ya udah, karena ini itu permintaannya itu cukup banyak ya dari mulai sebelum podcast sampai nanti selesai podcast juga nanti Om. Aduh. Ya nanti saya akan usahakan untuk memanggil itu. Oke, I love you. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sudah saya siapkan pertanyaan buat Mas Bahij biar nanti nggak Mas Bahijnya nanti nggak inilah. Mas, tolonglah Mas merokok dulu Mas. Saya ngerokok. Lo kan rewel kan? Saya kelihatan kan? Pak, Udah nanti berapa gerakan dari rewel dia? coba lah Mas. Ngerokok. Ayo Mas. Ntar dulu. Ini aku mau tanya dulu ini. Mas Bahij ini kan tema kita itu maba nih. Maba itu artinya apa Mas? Mahasiswa baru. Mahasiswa berarti kan saya lebih tepatnya kalau mau tanya ke Mas Bahij itu Mas Bahij kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Surabaya. Saya suka Surabaya karena Bu Risma. Enggak tanya saya jurusan apa. Nah itu pelan-pelan. Sebelum saya yang menanyakan sebelum Anda menanyakan hal itu saya yang menanyakan. Oh, iya. Sama enggak menanyakan hal itu kan? Ya nanti saya tanya juga. Coba sekarang aja. Kok sama ngatur-ngatur saya? Mau saya tanya aja yang mana dulu kan? Yang penting kan pertanyaannya sudah sesuai dengan yang saya tulis dan saya ajukan. Jadi saya cukup diam dan menjawab. Nah sebenarnya itu kalau biasanya di podcast di sebelah itu juga kayak gitu. Sebelah mana? Sebelah rumah. Rumah mana? Ada YouTuber di daerah sini. Sebelah rumahnya siapa? Rumahnya orang-orang. Tak kira rumah ini. Loh, tapi di desa ini ada loh YouTuber. Siapa? Gak tahu juga, cuma kata anak-anak di sini. Kata ada Mas YouTuber juga di sini. Siapa? Gak tahu kan saya belum Coba cari tahu. harus tahu aku. Saya sibuk. Ajak. Enggak usah kolek. Oke. Itu hal kau oke. Mas ngerokok lah Mas. Ini tanya dulu. Sambil ngerokok lah biar santai. Sekarang semester berapa Bang? Bang Syat. Pakai kirain ambil rokok anjing. Cun. Saya sekarang semester 4. Aduh, Semester 4. baru semester 4, gayanya udah belagu, ditanyain tips buat maba. Kebuka dan so. Apanya yang kebuka? Kan emang nanti pertanyaannya itu. Kompor tuh sana, nyulet tuh butuh perjuangan. Oke. Semester ya. Oh, menyuruh saya apa itu biar saya itu disuruh nyulat sendiri. Saya paham, nggak apa-apa. Oke. Kita akan menjawab pertanyaan dulu biar nanti dijelaskan oleh Mas Bahij secara gamblang tentang maba. Yang saya mau tanyakan tentang maba ini, tolonglah berikan kita pengalaman Mas Bahij ini, pengalaman tentang mabanya Mas Bahij dulu itu yang paling seru, yang paling unik, yang kacau lah gitu, yang ada gongnya gitu,
yang nggak biasa gitu, yang jarang orang mengalami, dan kalau bisa ya agak panjang dikit karena saya mau nyurut korek dulu ya. Nunggu sampean aja dulu. Ada mas, pengalaman saya teranjing mas. Dicuekin babi, ya gitulah. Aku mau ngomong, ngenteni sampean weh. Nunggu sampean. Udah gak dikasih kopi, udah gak ada makan, air minum suruh isi sendiri. Podcast macam apa? Oke mas, pertanyaannya mas. Yang kita kan ngajak ngobrol juga, kita bukan ngobrol berdua nih, ngobrol sama penonton gitu. Kalau nggak ada saya langsung ngobrol penonton. Nggak mau ya. Ya udah terserah, emang agak rewel orangnya. Disuruh nggak mau, tapi suka nyuruh. Bodoh. Dan selalu punya inisiatif untuk mengerjai orang. Kapan aku pernah kerjai orang? Nggak pernah. Sampai pernah tak kerjai dah. Enggak bukan saya. Kadang anak-anak warung lagi nongkrong dikerjai gimana? Diambil ininya, diambil itunya, dimarah-marahin gini-gini, apanya. Ditindis-tindis. Wah, bahaya lah. Tindis gimana? Kadang dihina-hina, kamu gini. Ini orang macam apa, baru datang udah menghancurkan suasana orang-orang yang di warung. Ini orang suka menghancurkan suasana di warung. Jangan dilebih-lebihkan. Ya kurang lebih seperti itu sih yang saya amati, tapi saya memahami beliau ini. Beliau ini itu kenapa punya penyebab seperti itu, karena sesuai jurusannya. Jurusan apa mas? Jurusan apa? Saya jurusan bimbingan konseling. Nah, nggak ngotak kan? Sesuai kan, jadi dia harus mempelajari tentang apa, mesti bimbingan konseling itu. Kalau kalian ingin tahu, bukalah searching Google apa itu bimbingan konseling. Berarti nggak usah dengerin podcast kita kalau harus disuruh searching aja. Saya kan gini, tadi yang sampean tanya. Enggak, yang sampean kasih tahu ke saya kan apa? Pokoknya tips tentang maba. Pengalaman tentang maba. Ya udah kan? Berarti kalau saya ikut tak potong pertanyaan tentang bahwa tentang aku takut sampean apa sih si BK ini, tentang apa BK itu, bimbingan konseling itu tentang apa? Gimana sih? Kan aku tanya, bimbingan konseling itu tentang mempelajari tentang apa? Bimbingan konseling ya tentang konseling. Karena kan beberapa orang itu masih awam, konseling itu curhat gitu kan. Konseling itu masa kalian nggak tahu sih konseling? Lah iya, kan tanya konseling itu curhat atau apa gitu? Curhat bisa. Konsel. Kalau bagi kalian yang nggak tahu ya wis, nggak usah tahu gitu. Karena konseling itu apa? Konseling adalah sebuah proses di mana kita konselor itu nggak perlu mas. ya wes. Dimana kita sebagai konselor memfasilitasi para konselor, klien atau siswa, untuk siswa itu bisa mengatasi semua masalah yang diderita. Dan kurang pelan aja kan? Bisa ya. Nah kalau kalian pengen tahu ya searching aja, atau kalau pengen masuk ke jurusan tersebut ya nggak apa-apa. Nah kita lanjut ke pertanyaan yang tadi mas. Gimana? Tentang pengalaman menjadi maba dulu, apa yang paling mengesankan dan paling bagus banget gitu di mabanya di Mas Bagus, pengalaman dari Mas Bagus ini apa gitu? Pengalaman maba Sunggani gitu. Dideketin semua cewek. Dideketin semua cewek? Iya, banyak lah.
Berarti pantas kan orang-orang manggil bajul itu. Ya enggak. Enggak, oke. Oke. Terus deketin sama cewek. Waktu itu ya masih punya cewek juga sih. Oh, jadi punya cewek deketin. Pertanyaan saya nih, Mas. Nggak ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api. Nggak ada sebab berarti nggak ada akibat. Nah, nggak mungkin kan cewek-cewek itu kucuk-kucuk gitu, tiba-tiba langsung dapetin bareng-bareng. Kan pasti ada api di dalam yang nyurut-nyurut dikit-dikit, gombalan-gombalan yang membuat mereka Gombalan apa sih? pujian-pujian, kata-kata, obrolan, dan wajah yang cukup tampan. Tampan Tanpa mandi pun juga tampangnya kayak orang Korea, apalagi sudah mandi. tai, Cok. Sekarang Padahal dulu tuh aku tuh gondrong segini loh. Tapi itu waktu jelek-jeleknya gua. Duh, bayangkan bahwa dia gondrong terus dia bilang jelek. Bagaimana orang-orang yang insecure di luar sana melihat Anda? Gua jelek, Cok. Sumpah gua jelek, Cok. Oke, kalau Anda jelek terus orang yang di bawah Anda apa? Burik gitu, busuk gak? Apa kau? Pakai otak nih, pakai otak. Gua burik, Cok. Wes terserah. Tapi orang banyak sih, banyak nggak semua, cuma banyak yang bilang bahwa kalau pertama kali ketemu saya itu pasti tak kesana. Terus Tapi kalau lama-lama udah muak sih. ya, muntah. jadi sebenarnya Mas Baik, ke orang-orang kalau boleh nih saya mewakili teman-teman yang muak dan muntah-muntah yang sama itu Kalau bukan karena wajar Mas. melihat dan merasakan kelakuan saya, Nah mungkin nggak mungkin sih pasti. iya ya kan kita nggak tahu orang itu seperti apa, maksudnya apa yang dipikirkan mereka. Cuma yang menurut saya ya itu, menurut saya Apa? bahwa mereka alhamdulillah itu Pakai masker, Cok. Corona ini loh. bagaimana kalau suruh pakai masker kalau kita Gimana? aku kayak rokokan mesti ini Bodoh amat. tapi kamu kalau nyuruh saya rokokan terus saya nggak boleh bersin ya wis, karena ini bersin ya wis, kamu nggak nikmatin bersinnya. Ya intinya orang melihat Mas Baik ini ketika sudah terlalu lama mengenal Mas Baik akan mengenal buruknya juga. Nah, memang dari luar itu orang tampan, orang ganteng itu Nggak terlihat ganteng, indah. Nggak ganteng. Tapi terpesona, orang-orang terpesona melihat Mas Baik ketika di awal itu pasti setiap manusia kan pasti punya kekurangan kelebihan. Orang terpesona karena kelebihannya, tapi lupa kalau dia juga punya kekurangan. Jadi buat teman-teman cewek-cewek di luar sana yang kenal Mas Baik dan suka sama Mas Baik ini, jadi mohon untuk sama juga harus introspeksi diri bahwa sama juga nggak sempurna loh. Sampai dia bisa ngegombalin Mas Baik ini, menggombalin atau memuji-muji atau memberi Apa sih? kalimat ke Apa? pikir dua kali bahwa oh mungkin Mas Baik ini sedang ingin membahagiakan sampean. Jadi buat teman-teman pesannya apa? Yang suka Kan sampean yang mau pesen. lah kok dilanjutin gitu loh. Saya kira mau ngelanjutin Lah daripada sampean diem. kan dia baca bocah loh. Tadi sampean apa ya? Oma ambil napas. Ambil napas apa mikir? Dua-duanya. Nah, iya, buat teman-teman. Apa begini? Ya udah lanjutin. Lanjutin gitu tuh. Buat teman-teman, Oh, Pak, karena tidak buat teman-teman. ya pesan buat teman-teman, Buat teman-teman yang mengenal Mas Baik, Mas Baik, Mas Baik, Mas Bahij, Mas Baik, Bahij, Baik. udah bisa. Kalau Mas Tem ya, gini terus aku negengin jinnya, ada jinnya di situ di belakang, agak-agak negeng, tapi gak apa-apa. Buat tamu spesial, ya. Spesial kita turutin. Spesial.
pakai telur karena dia pakai telur, isi 2 telurnya. Oke lanjut. Nah buat teman-teman yang kenal Mas Faiz dan terpesona dengan Mas Faiz. Telur isi 2 cok. Pikiran gue kemana-mana. Kan kayak nasi goreng spesial mas, ini sih telur. Nah biasanya telurnya 1 kalau orang-orang kalau gampang telur 2 karena terlalu spesial gitu. Saya telurnya 2 gitu mas. Iya kan, bener gak? Saya telurnya 2. Bener enggak? Bener enggak? Telur yang mana ini? Spesial, orang spesial itu telurnya 2. Kalau nasi goreng spesial telurnya 1. Kalau orang spesial telurnya 2. Jancok. Terus telurmu nggak 2 gitu? Iya, tergantung kalau aku ada orang yang menspesialkan aku ya berarti telur 2. Kayak orang tuaku menspesialkan aku pasti berarti aku telurnya 2 gitu. Terus semua laki-laki di dunia ini telurnya nggak 2 gitu, ada yang punya telur 1. Ya nggak tahu. Menurut saya. Apa laki-laki ada yang nggak punya telur? Menurut saya secara pribadi semua laki-laki itu punya kespesialan masing-masing karena itu semua laki-laki punya telur 2. Kenapa pengibadatannya harus telur anjing? Pikiran kemana-mana, sumpah. Enggak, maksudnya gini loh, saya nggak paham bahwa orang itu mengibaratkan spesial. Spesial itu berarti telur 2, tambah telur. Nasi goreng spesial tambah telur. Martabak spesial telurnya nambah gitu. Kan ya, biasalah orang-orang enggak. Orang Surabaya tapi saya orang Gresik cuy. Ya orang Gresik yang kuliah di Surabaya kok kayak gitu ya ternyata. Pikirannya ke arah yang konotasi yang ke arah presentatif yang negatif gitu. Konotatif presentatif negatif. Udah balik gimana? Ya, Pembahasannya gimana? Kita bahas yang lanjut ke yang ini yang sesuai materi ya. Pengalaman mabanya dulu waktu semester awal itu bagaimana? Pengalamannya gimana itu tentang Yang paling unik pengalaman dalam selain maksud berarti karena disukai banyak cewek terus apa yang membuat sampean itu menganggap itu spesial atau unik? Uniknya dari mana? ada satu ya aku mabau waktu kita KMB masuk ada satu cewek yang jadi kita kan setempat kan ya gimana sih tuh dulu maaf ya guys, ini orang memang anjing ya ada waktu PKKMB kan kita kan segerombol perempuan kan segerombol ada yang waktu itu kan saya yang omongannya paling ceplos. Oh iya, masih guyonan masih apa waktu masih guyonan apa waktu guyonan? Nggak usah waktu masih, karena sampai sekarang masih guyonan. Waktu ngasih guyonan. Oh iya, waktu ngasih perkenalan kan, kalau nggak asik kan ya. Oh iya paham. Waktu perkenalan kan harus asik, tapi jangan so asik, paham nggak? Enggak sih. Ada satu cewek, dia cantik loh, terus cantik. Dia dekat sama saya. Dia apa? Dekat sama saya, ya deket lah. Udah goyang bareng. Ada satu teman saya yang bilang gini, anjing, pacancuk itu, ini mesti pacancuk. Apa artinya itu? Ya siku. Oh ingat punya pacar. Gitu. Nah ini kenapa saya? Saya ingat masih punya pacar. Saya biasa aja. Dia juga biasa aja. Kenapa kamu suka? Kalau suka ambil. Tapi satu, dia suka bikin saya kedekut orang. Yang cewek? Iya. Mau lah cok. Yopo mulu. Itu saya juga suka sekedar suka. Punya pacar tapi suka ya lanjut. Iya nonton gak ini nanti lah. Bodoh amat. Terus lambat laut orang-orang itu ngira kalau saya itu pacaran sama dia. Deket tuh, deket banget.
tapi teman saya itu tiba-tiba bla, dan ditembak langsung ditembak, dan akhirnya dia mau, si cewek mau sama orang yang teman saya. teman-teman kamu yang Udah saya bilangi, kalau kamu mau temenan ya udah gak apa-apa, tapi jangan serius, sakit hati kan. Sudah ada kamu peringatin gitu. Iya, udah saya peringatin gitu. Terus akhirnya tuh banyak teman-teman yang bilang ke saya kayak gitu, kamu nggak pacaran sama dia? Ya enggak lah, ngapain saya pacaran? Saya kan udah berpacar. Terus kamu kok bisa deket gitu? Ya sudah deket aja lah. Udah lambat laun dia pacaran, deket, kemana-mana bareng, dan akhirnya ada satu momen dia waktu pulang kuliah tuh, dia jalan kaki, yang perempuan jalan kaki, dijemput sama cewek, dan waktu itu saya dijemput sama cowok SMA tuh. Gila nggak? Terus si temanmu cewek ini pulang kuliah dijemput orang cowok SMA. Iya. Dan waktu itu saya sama temanku yang Pacarnya. sama teman-teman itu ngopi gitu kan. Mempergoki secara langsung. Iya, tapi dia diem. Oh, mata-matain sengaja. Ya enggak mata-mata. Bukan sengaja. Enggak sengaja. Sengaja mempergoki dia sedang dijemput sama cowok SMA. Dari situ gua gitu. Udah tahu rasanya panas kan? Ya udah. Gitu. Tapi langsung ketika Mas Baik dikasih tunjuk secara langsung, udah tahu kalau gitu. Nah, lihat kan sendiri gitu. Terus ada lagi tuh, saya sampai dikira kakak tingkat, anjing. Sampai apa? Dikira kakak tingkat. Dikira kakak tingkat. Waktu maba itu dikira kating. Dikira siapa? Ya teman-teman dari prodi lain. Yang Nah ini beda bahasan dari tadi. Itu kan udah cerita. Oh ya, lanjut dari cerita selanjutnya juga gitu. Oh ya apa? Lanjut. Saya dikira kating. Saya kan gini, saya di prodi bimbingan nonton saya ini itu nggak seberapa dekat ya, sama orang. Saya dekatnya malah di prodi lain. Dalam. Terus Waktu itu kan ada latihan teater gitu, di prodi bahasa Indonesia. Ada teman saya di situ, jadi teman yang sama setingkatan apa? enggak ada kakak tingkat. Itu Dia yang bikin. dia apa ya, melatih adik-adiknya. Saya diajak ke situ, Jul sini ikut melatih teater. Gila. Udah saya ya, latihan bla 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 bla. Ada orang yang bisa gini. Yang sopan. Saya dengar. Saya bukan cutting. Saya masih sama semesternya. Sama kalian. Iya, saya di prodi bimbingan konseling semester 1. Gak bilang itu cewek atau cowok yang gitu? cewek sama cowok. Oh, semua yang ada di ruangan tersebut kaget kalau sama ternyata masih sama semester 1. Pada waktu itu kan gondrong lah segini, maba gondrong segini kan. Jadi ini dulu ceritanya masuk kuliah gondrong gitu. Ya SMA udah panjangin rambut ya, bilang. Terus Iya, banyak sih yang berkesan. Kalau bercerita gini ya banyak sebenarnya yang berkesan ketika maba dulu. banyak. Karena saya meloncat-loncat. Maksudnya meloncat-loncat itu loncat-loncat di kampus gitu kayak kan guru gitu. Iya. Gimana kayak gini? Dan harus saya tahu kalau ada mahasiswa yang suka loncat-loncat di kampus gitu. Ya udah lah. Loh, kan saya nggak tahu, saya kan nggak. Maksudnya loncat-loncat ke sana kemari ke sana. Maksudnya gitu, bukan kayak guru loh. Nah terus untuk
Selanjutnya pertanyaan kita lanjut pertanyaan selanjutnya karena saya agak pilek, mohon maaf buat teman-teman karena ini nggak usah diedit jadi apa adanya. Ini membosankan pembahasan tadi. Nggak apa-apa. Terus masalah buat Canda ngomong nggak, bilang bos, Kiri bilang bos. Saya cuma merasakan apa yang saya rasa. Ya wes, jangan cuma kita selalu membuat orang itu bosan dengan diri kita. Mana tadi pembahasannya? Oke, pertanyaan selanjutnya, tips nih buat teman-teman yang mau ngambil jurusan atau yang mau pengen kuliah, pengen milih jurusan nih, pengen kuliah di mana, jurusan apa, itu tipsnya apa mas? Buat mas Bahij yang pernah bingung juga dalam memilih jurusan, akhirnya memilih apa BK gitu. Padahal kan sebenarnya basic dari Mas Bahij ini adalah seniman atau bukan apa basicnya? Harus saya tanya. Enggak tahu basicnya. Kan nggak tahu kan. Nah, menurut saya basic dari Mas Bahij ini adalah seniman. Bukan, saya gambar aja lo nggak bisa. Emang seniman harus pintar gambar. Emang cuma Musik aja lo setengah-setengah saya. Emang apa seniman itu tentang itu doang? Ayo, menurut sampean seniman itu tentang apa sih? Nah iya wes, ya menurut saya seniman itu basicnya seniman wes titik, nggak usah protes. Terus saya tanya, seniman itu apa sih? Seniman itu tentang banyak hal. Oh boy. Semua menyangkut apapun kehidupan. Seni apa kehidupan itu ketika kalian mewarnai kehidupan kalian dengan penuh warna, dengan penuh dengan hal yang berbeda dari orang lain, itu saya sudah menganggap bahwa punya jiwa seni. Nah, maksudnya gini, ketika kalian coba jelasin lebih terperinci. Penjelasannya menurut saya seniman itu orang yang mampu memberi warna berbeda di dalam kehidupan, itu seniman. Betul. Jadi nggak apa-apa, dihina nggak apa-apa, yang penting itu pendapat saya. Tapi teman-teman ya bebas pendapat. Ya dihargai, nggak usah kita rancik lah. Ya ini salah satu seniman yang sudah marak mati, suka nggak menghargai orang, ya ini Mas Bahij. Memang bodoh. Saya hargai. Bukan bodoh, tapi malas untuk menghargai orang. Saya dapatkan dari Layar sebuah tips dari memilih jurusan aja. Kan temanya apa gitu, nggak usah curhat untuk tadi. Kalau kamu suka ya udah langsung pilih aja. Gak usah banyak cincong, gak usah banyak pertimbangan gini gitu. Kalau saya ambil jurusan ini itu gimana besok kedepannya, kalau saya ambil jurusan ini gimana besok kedepannya, tak usah kayak gitu. Urusan besok jadi apa ya itu kan tergantung nasib aja sih. Nasib ya. Bayangkan posisinya saya tuh kasih area segini loh. Oke, lanjut. Lalu terus kan nggak semua orang punya kehidupan yang sama seperti sampean, yang punya kebebasan seperti sampean. Kalau orang tua nggak setuju gimana? Ya, katanya ini negara demokrasi. Lah ya saya tanya. Ya saya kan cuma ngasih saran. Iya, terus apa saran ketika orang tuanya nggak setuju mas? Orang tua nggak setuju itu karena mungkin kebanyakan. Apa kata orang? Terus terlalu memikirkan besok mau jadi apa, kayak itu. Di salah satu konten saya kan pernah ada kasus di apa namanya Ketica ya, atau kursi kosong, tentang bahwa seorang calon maba ingin kuliah
di salah satu jurusan, tapi orang tuanya nggak menyetujui jurusan tersebut, bahkan mengancam untuk tidak membiayai. Anjing itu gua anjing. Nah, itu kan juga tidak dikonya ada sana juga kan. Nah itu solusinya kan belum ketemu, dia cuma curhat-curhat doang. Itu coba gimana solusinya? Cuma lega doang itu. Ya ketika cuma membuat orang itu lega dalam Lo itu udah ketemu ujungnya lo mas? Iya, terus maksudnya solusi dari orangnya apa? Solusinya mana? Ya solusinya ketika sudah berbeda pilihan, orang tua sama dia akan lebih memberanikan diri. Ngomong. Iya. Nah kalau sudah ngomong, kira-kira kalau orang tuanya masih bujuk-bujuk gimana? Saya rasa orang tuanya Mengerti, cuma setujunya itu yang mengerti itu berarti dia setuju. ya nggak semua orang, tak bisa dipukul rata. Nggak semua orang punya kehidupan yang seperti sampean yang kita lihat enak gitu. Anjing dikira hidup gue itu enak. Ya kan, maksudnya ketika ambil jurusan, oke lah, apa jurusan apa terserah lah itu. Ketemunya itu. Kalau ya Walaupun orang tua juga sebenarnya punya keinginan juga, saya tahu kok orang tua Mas Bahit ini juga punya keinginan untuk Mas Bahit itu kemana, untuk jadi apa, Mas Bahit harus gimana, itu setiap orang tua juga hampir sama, tapi ya, singkat kekerasan setiap orang tua itu beda-beda Mas. Ya kalau kalian sudah mantap dengan jurusan ini, pasti orang tua kalian akan setuju. Loh kok pasti nih kan? Pasti mas. Enggak, sampai nggak tahu berarti banyak orang di luar sana yang nggak setuju gitu loh. Nggak setuju karena awalnya mungkin nggak setuju. Nggak bisa dipulaukan kayak gitu mas. Karena banyak dari teman-teman saya sendiri ketika mengambil jurusan dulu nih waktu teman-teman saya kuliah itu karena dipaksa orang tuanya dan mengancam bahwa bahkan ada orang tua yang ngancam anaknya kalau nggak mau kuliah di jurusan tersebut, si ibunya teman saya itu ngancam bahwa dia akan berhenti ngomong ke anaknya. Karena apa? Dia merasa bahwa tugasku itu di sini. Kalau nggak tugasku itu aku pengen nyarain anakku sini itu keinginan terakhirku. Istilahnya si ibunya ini punya keinginan terakhir kepada anaknya. Mungkin nggak tahu firasat atau apa, orang tua itu punya tekad yang kuat kepada anaknya, untuk kebahagiaan anaknya, untuk masa depan anaknya. Dan nggak semua orang tua itu bisa luluh dengan mudah dengan keadaan atau dengan pembicaraan kita. Bentar. Ini teman atau sama sendiri? Loh teman, kalau saya sendiri kan dari dulu memang ibu saya sudah nawarin. Ibu saya nawarin kuliah gitu kan, terus akhirnya bilang enggak bu, aku pengen kerja gitu. Habis itu suatu keadaan saya pengen kuliah, habis itu ketika saya kuliah ternyata benar saya nggak cocok kuliah dan akhirnya saya DO atau bukan DO sih, saya istilahnya itu keluar gitu, saya keluar nggak kuliah lagi ya, di suatu keadaan kan ternyata bener pilihan yang dulu bahwa aku harusnya nggak kuliah aja gitu. Saya cuma kuliah cuma 2 semester, ternyata saya keluar. Ini dalam itu pertanyaan tadi bagaimana mas? Karena orang tua itu nggak bisa dibulatan kayak gitu mas. Orang tua itu punya cara untuk mengajari anaknya masing-masing berbeda-beda dan benar-benar berbeda, bukan yang berbeda-beda yang masih bisa dinego kayak sama, itu nggak bisa, tapi benar-benar berbeda. Kayak depan rumah kita sendiri, rumahnya Mas Baik sendiri, cara ngajar anaknya gimana, samping rumahnya Mas Baik sendiri cara ngajarnya gimana, gitu kan berbeda-beda. Ya kita saling melihat itu sama. Sulit sih mas. Nah kita saling melihat bahwasannya rumput tetangga itu lebih jauh, gitu kan. Kita melihat bahwa enaknya jadi anaknya si dia, anaknya itu termasuk dari golongan teman-teman saya, tetangga kita lah gitu kan. Lihat sampean itu lebih enak, lebih di apa ya, lebih jalannya Mas Baik itu lebih enak gitu. Walaupun kita sebenarnya saling melihat aja, Mas Baik pun aku yakin melihat beberapa keadaan keluarga itu, melihat
kok enak ya jadi dia buat jadi ya saya tahu itu juga. Akhirnya saya juga ngingetin ke teman-teman ya kita saling melihat lah, pasti juga Mas Bay juga iri dengan kita di beberapa keadaan dan kita mengiri dia dengan beberapa keadaan tanpa kita tahu, kalau kita saling tahu di beberapa keadaan yang lain itu kita tidak sedang baik-baik saja. Nah itu pertanyaan yang tadi. Iya. Ya itu sih menurut saya pasti semua orang tua pasti. Berarti ya tahu kasus Pak saat mahasiswa salah milih jurusan, mahasiswa dibengkam, mahasiswa dipaksa jurusan ini juga. Berarti sama nggak pernah melihat kasus tersebut. Ini kok jadi memojokkan saya? Bukan memojokkan, maksudnya kan saya realitanya gimana gitu, realitas gitu loh. Kita membahas realitas nggak bisa dikeluar kayak gitu. Ya, saya rasa. Menurut saya. Menurut saya. Cuma orang tua sama gitu, pasti diizinkan gitu. Siapa yang bilang semua Oh, orang? ya, lanjut. Semua orang tua pasti akan Lulu, kalau sampaikan ngomong dengan benar. Kalau sampean itu menginginkan seperti itu. Dan sampean kalau sudah diizini, kalian harus bertanggung jawab dengan apa pilihan sampean. nah akhirnya rata-rata orang tua ketika dikasih omongan kayak gitu bilangnya gini, ya udah berarti kamu tanggung jawab sendiri dengan membiayai kuliah kamu sendiri. Gimana? Berarti Kamu nggak sebelumnya. berarti kamu bertanggung jawab dengan kuliahmu sendiri, kamu harus membiayai kuliahmu sendiri. Enggak semua seperti itu. Loh, nah kan nggak semua juga seperti yang Saman bayangkan. Kalau misal ada yang keadaan seperti itu, kan pasti ada juga mengancam bahwa nggak dibiayai, bahkan kan sesuai dengan konten yang juga bahwa Pada ujungnya dia sekarang kan gitu. sesuai ya beberapa orang Itu satu orang. ya satu orang dulu, tapi orang lainnya nggak mesti orang tuanya dulu. Berarti saran sangat untuk tetap ada pendirian sampean gitu, tetap ada pendiriannya teman-teman sesuai jurusan yang teman-teman inginkan gitu, memaksakan kehendak pribadi. Karena itu kehidupan sampean. Udah gitu aja. Berarti itu adalah saran buat Mas Baik. Saya nggak mau menodongnya lebih panjang karena Mas Baik orangnya tipe orang yang agak. Soalnya gini loh Mas, sampean menuju kuliah itu sudah gede. Nah ini susahnya, nggak semua orang dewasa pada waktunya Mas. Bilang gede tapi belum dewasa itu banyak kan, banyak yang salah jalan juga kan di usia rawan remaja atau perkuliahan. Gimana? Nah ya, di era perkuliahan atau di masa-masa perkuliahan itu atau maba lah istilahnya, memilih jurusan baru lulus SMA itu kebanyakan orang kan masih dalam tahap labil memilih jurusan. Misal ya, saya nggak juga menyalahkan orang tua juga, saya akan membela juga orang tua bahwa orang tua juga lebih tahu anaknya ini bagus di mana, tapi sedangkan anaknya ini masih remaja, dia itu masih banyak pertimbangan, masih kayak pelin-pelan gitu, orang yang pelin-pelan. Jadi orang tuanya memaksakan kehendak. Sekarang gini Mas, kehidupan sampean. Sampai tak mau rapi gelembur. Duh, tergantung. Siapkan calon, siapkan kuati, siapkan semuanya, kehidupan saya mendatang juga siapkan. Saya mau. Sampean dikongkon ibu sampean kuliah lah pokoknya. Saya nggak disuruh kuliah, Tawaran. saya nggak ditawarin. Saya inisiatif sendiri, saya izin ibu saya kuliah, terus ibu saya bilang, ibu sudah memperingatkan, Ma, kalau kamu kuliah, saat ini kan adik kamu kuliah dua-duanya, ibu nggak bisa bantu apa-apa. Terus aku bilang, nggak usah dibantu bu, saya bisa membiayai sendiri. Oh ya wis nggak apa-apa, akhirnya mengizinkan kuliah saat itu. Dan akhirnya saya nekat kuliah sampai 2 semester dan saya keluar karena saya merasa bahwa saya sudah usia segini, kuliah nanti S1 ngambil itu, terus sedangkan saya ternyata prospek ke depan saya itu bukan di jurusan yang saya tuju tadi. Lanjutnya saya jurusan manajemen ekonomi syariah,
ya mungkin mungkin saya akan dulu itu tujuannya ke arah kayak koperasi kayak gitu yang dekat-dekat sini kan banyak. Nah, terus saya kok ternyata kayaknya saya nggak akan okupasi deh, karena melihat beberapa istilahnya ilmu yang diberikan bahwa wah nggak cocok karena saya bahasa Arab jelek dan sedangkan pelajaran besar banyak, karena itu saya pokoknya banyaklah pertimbangan bahwa akhirnya saya memutuskan untuk kuliah untuk keluar dari kampus. Berarti kan sesuai tapi sih oke sama ini ngajar kehidupan yang lain itu. Nah, aku menuju kayak gitu itu prosesnya panjang, menuju bahwa orang tua saya mengokekan semua keputusan saya itu prosesnya panjang, Mas. Dan aku yakin nggak saya saja yang merasakan itu dulu gitu, sampai harus jungkir balik untuk meyakinkan orang tua harus ini harus itu gitu. Dan saya juga banyak punya teman yang mengalami hal seperti itu, bahwa kalau kuliah ambil jurusan yang kayak gini, tapi ada juga yang nggak pengen kuliah, pengen kerja, malah disuruh orang tuanya kuliah. Ada juga yang harusnya nikah malah nikah, ada yang pengen nikah malah disuruh kuliah. Pokoknya kehidupan itu nggak sering terjadi bukan karena kehendak kita gitu. Tapi kalau kata guru agama saya mengatakan bahwa semua yang terjadi itu pasti karena kehendak Allah, dan pasti itu adalah yang terbaik buat kalian. Jadi itulah motivasi dari guru saya, Pak Guru agama saya, bahwa kehidupan itu sudah yang terbaik ketika Tuhan untuk kamu. ya udah berarti Itu menurut guru agama loh. Karena guru BK itu gimana gitu, menurut pandangan guru BK apakah sejalan dengan guru agama yang ya wes ngono ya wes apa nih ngono. Itu loh. Nah, inilah kenapa saya menganggap bahwa Mas Bayu itu sebenarnya bukan di bidang bimbingan konseling, sebenarnya di seniman. Jadi kenapa kayak gitu? Karena jawab kayak konsep kayak gini aja memukul rata gitu kan, jadi gak apa gitu. Ya ini jujur. Saya ini di konten saya mau Mas Bayu jujur gitu. Sama ngambil jurusan BK itu karena apa? Pengen karena ilmu BK. Padahal dulu sempat curhat ke saya, ayo, kita nggak jujur ya, sudah nggak jujur. iya saya pengen tahu ilmunya, tapi di awal pengambilan jurusan kenapa dulu nggak berpikir ke BK? Lupa, curhat dulu. yang mana? Coba buka di sini. Apa ya? Ya itu buka. Ya curhat dulu Mas Baik bahwa dulu waktu pengen ngambil jurusan itu, pengennya itu ada dua, yaitu di pembangunan sama di apa namanya katanya? Enggak, saya nggak pernah bilang seperti itu. Curhat Pak Uda juga, Pak Ud, saya harusnya ngambil jurusan apa? Oh ya wes, apa berarti mungkin kesini ya wes tak ngambil jurusan ini. Habis itu nggak diterima di kampus A, kampus B. Enggak, saya nggak diterima di sana itu ngambil jurusan BK saya. Di BK juga. Iya. Saya curhat sama Pak Uda, Pak, saya pengen ngambil jurusan itu. Tidak. Bil berarti BK. Berarti sama enggak. Perasaan saya dulu Mas Baik itu awal-awal mau nyari jurusan, cuma awal lulus SMA ya di warungnya Mbak Om Abi kan. Mbak, saya nggak pernah bilang mau ngambil seperti itu. Kalau saya nggak Bingung, bukan psikologi pendidikan, saya pasti ngambil BK. Udah. Saya itu Mas Baik di warung itu saya ingat mungkin saya yang lupa gitu ya kan. Enggak, bukan sama yang lupa, sama yang mengada-ngada. Oke, saya mengada-ngada. Oke. Nah, saya ingatnya kan kayak gitu. Dan mungkin mengada-ada lah. Anggap aja saya mengingat ini ada mengada-ada bahwa Mas Bayu pernah cerita bahwa bukan bercerita-ceritanya. Saya nanya ngambil jurusan apa Mas itu. Enaknya ini apa ini, dan nggak ada kata BK dulu itu kalau nggak salah. Waktu panggilan pertama loh, maksudnya waktu pertama kali sana pengen itu ngambil jurusan loh, saya tahu. Seingat saya itu pertama kali waktu nggak tahu waktu sudah lulus apa belum lulus itu.
Habis itu nggak tahu langsung Pak Uda cerita masalah Mas Baik. Aku kan bilang ke Pak Uda, Baik itu pengen tanya kan jurusan ini apa ini gitu. Loh, tapi kok ini kok jurusannya jurusan BK Mas, katanya pengen ke BK aja gitu. Oh, saya gitu. Kira-kira tak udah waktu sekolah ngambil BK. Nah iya, maksudnya bilang ke Pak Uda kayak gitu, karena bilang kayak gitu kan Pak Uda. Terus di UNJ Wonojoyo bukan? Kalian di Wonojoyo? Enggak, saya enggak ngambil ke Wonojoyo, enggak. Berarti saya yang salah. Berarti sama sesuai jurusan, dunia konseling sesuai harapan, dan nggak ada halangan apapun dalam memilih jurusan tersebut. Anggap saja lancar. Alhamdulillah buat teman-teman yang ingin tipsnya buat itu teman-teman buat ambil jurusan itu tadi dari Mas Baik. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir buat Mas Baik ini yaitu Opo. tips memilih jurusan kan harus sesuai dengan keinginan, Sesuai dengan dan paksakan keinginan kamu walaupun itu orang tua kamu menantang gitu. Karena apa? kamu harus bertanggung jawab atas pilihan. Ya, Udah, itu aja. nah, maksudnya bertanggung jawab ini kan takutnya orang tua itu balik omongan dengan cara berarti kamu harus bertanggung jawab dengan kuliahmu, kamu harus membiayai kuliahmu sendiri. Ya udah, kalau itu memang pilihan kamu ya lakukan. Harus Itu kerja. Terserah kamu mau ngepet. Dan bahkan kalau misalnya sampai diancam sama orang tua. Tapi saya orang kata siapa? Ya nggak semua orang. nggak bakal lihat anaknya kalau orang tuanya masih udah. Nah, kalau orang tuanya masih mampu nih. Nah, kalau orang tuanya nggak mampu menyekolahkan di jurusan yang diinginkan, kan jadi banyak mas, jalan banyak. beasiswa kan banyak. Iya, tapi kan orang tua yang nggak gitu. Kalau kamu pengen sekolah nggak ada pilihan, ya udah sekolah aja. Banyak Sekarang kan? jalan itu banyak. Kalau kalian pengen nyari ya banyak jalannya. Kalau kamu Iya. kata guru ngaji saya, udah lakuin aja, besok pasti ada jalannya. Udah, Betul kan? Dan masih berdoa, ikhtiar, habis itu nerima hasil. gampang banget ya ngomongnya ya. Ya gampang, tinggal ngomong aja. Nah iya, gampang ngomongnya. Karena bilang ngomongnya yang gampang. Gitu. Konsepnya ngomongnya gampang gitu. Tapi untuk website memang susah. Tapi buat teman-teman ya, itulah tips dari Mas Baik. Hidup dibuat susah. Sekali buat susah. Mungkin akan ada teman-teman yang komentar bahwa iya enak hidupmu nggak kelihatan susah gitu. Kelihatan nggak? Nah iya. Tapi susah itu bikin senang, bikin senang. Bahkan Mas Baik ini informasi buat teman-teman. Kenapa Mas Baik kok walaupun susah kelihatan bahagia, karena ketika dia susah, dia pengen bahagia itu sampai kerja ke orang itu suka bikin rusuh di gerumbulan gitu. Suka Jangan dilebih-lebihkan. ya kan ya teman-teman itu kok bisa gitu ya. Itu salah satu tips buat teman-teman. Kalau ya di tongkrongan lah kalian langsung aja pokoknya apa aja yang bikin kalian bahagia lakukan di tongkrongan. Biasanya sih di tongkrongan itu tempat kita melampiaskan apa aja, tapi ingat satu hal buat teman-teman yang di tongkrongannya berlebihan, jangan berlebihan keseringan, karena kadang-kadang kita melewati batas yang berlebihan sehingga buat beberapa orang yang punya hati yang saat itu sedang lemah, dia akan sedih, kecewa, dan merasakan bahwa Opo. karena saya mau ngomong. Ayo opo. Lah iya saya ngomong dulu. Lah iyo. Kenapa kok sama nggak terima gitu? Kamu suwen mikir kok. Nggak apa-apa, emang saya ngelarang sampai mikir lama. Kan enggak, kenapa sama saya cuma ngelarang saya mikir lama? Dua kali itu bisa melarang saya mikir lama. Ya terus saya nggak usah mikir, nggak usah dibahas. Karena saya nggak perlu pikir. Tips menjadi maba. Iya, tips menjadi maba. Apa yang harus dilakukan buat maba-maba di luar sana agar mabanya itu berkesan? Berkesan kayak gimana?
Ya berkesan bahwa mabanya nggak gitu-gitu aja, tapi tetap aman. Maksudnya aman ini nggak terlibat masalah gitu. Tapi tetap apa ya, punya kesan tapi nggak bikin onar, nggak bikin masalah. Kalau berkesan dengan siapa ini, dengan dosen, dengan mahasiswa lain, Semua, ya semua. pukul rata semua. Berkesan ya. Maksudnya dia berkesan bukan buat orang lain, tapi buat dirinya. Jadi buat kayak sama tadi loh, berkesan buat sama sendiri, buat sama sendiri pengalaman maba sampean. Oh, aku berkesan ketika saya dikira mahasiswa lain ketika gitu loh, kalau maksudnya. Tipsnya biar mabanya dia itu nggak salah, kan ada juga maba yang sampai kayak apa ya, maba kok begini gitu. Perluas jaringan aja sih. Itu kalau pengen ilmu enak di kampus, perluas jaringan. Jangan cuma di prodimu saja. Udah lompatlah ke manajemen, kayak misalnya lompat ke manajemen, ke seni rupa, ke bahasa Indonesia, ke teknik, ke yang lainnya. Jadi walaupun jurusan kalian A, tapi kalian juga perlu jaringan dengan mengikuti mengikuti apa biasanya itu? Ya, terserah kamu. Maksudnya kalau di Bisa UKM, bisa UKM, ya, UKM bisa. berarti mengikuti tongkrongan gitu ya, mengikuti tongkrongan di jurusan lain gitu. UKM itu limit ke kegiatan mahasiswa, kayak ekstra. Kalau ekstra kurikuler gitu. Ya. Nah, jadi kalian Terus bisa, terus nongkrong bisa, jadi salah satunya organisasi bisa. ikutin banyak organisasi yang kalian suka dan menurut kalian nyaman. Yang kedua apa tadi, ikut tongkrongan dari kampus-kampus lain, atau bukan kampus lain, dari prodi-prodi lain, jurusan-jurusan lain untuk memperluas jaringan tersebut. Terus Kalau bisa perluas jaringan aja. ya perluas jaringan. Terus habis itu kalau sama kakak tingkat jangan so asik di prodi sendiri. Kalau sama kakak tingkat jangan so asik. Asik Apalagi boleh, cari jangan so muka asik. gitu ya. Iya, jangan terlalu banyak cari muka. Biasanya mau kan seperti itu. Saya berpesan aja jangan. Terus bagi yang jomblo pengen dapat pasangan di maba gitu, Ya nyari lah. tipsnya biar nyarinya nggak salah kayak temennya sama tadi. Tergantung hati. Cinta itu kan Nah ya, tapi kan kayak teman-teman itu dikasih tahu ini negatifnya buat teman, kayak orang yang punya kasus sama kayak teman. nggak ada tips dari saya. Terus Soalnya setiap orang kan kalau proses orang kan gini, Mas. Kebanyakan saya tekankan lagi, kebanyakan ya. Proses orang itu kalau dia udah dibilang jangan seperti itu, nanti kamu begini, malah dia nggak akan percaya sebelum dia malah penasaran dan ingin mencobanya sendiri. Berarti ya wes gitu, terserah. Ketika ada yang kasus itu kan hidupmu, jadi jangan ya udah lakukan aja biar kamu tahu. Pelajaran paling berharga kan lama pribadi. Oke, begitu aja. Terima kasih Mas Baik. Ada tips saran tambahan buat teman-teman yang ingin kuliah? Tipsnya sih niat, tekad sih. Niat dan tekad. Soalnya gini, kalau kamu untuk SMA ngantuk apa kayak lemes, kayak males, waktu kuliah kamu jangan. Soalnya kamu waktu kuliah itu apa ya, udah kamu ya kamu, orang lain ya orang lain, kamu selalu nyari positif. Nggak ada sejarah. Terus bareng-bareng, kita bareng-bareng ya, bla 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 bla. Cuma bullshit lah. Soalnya waktu kuliah itu ya udah kehidupanmu sendiri, kamu mau maju ya majulah. Kalau kamu
dia ya nggak akan maju-maju, tinggalan sama yang lain. Dosen pun ya paling gimana, kalau mau lulus enggak, udah. Itu dia tipsnya buat teman-teman. Kalau kamu ketinggalan ya kamu ketinggalan, kalau kamu nggak maju melangkah, lebih baik keluar. Jangan berani, jangan takut melangkah, nggak maju terus aja. Maju terus. Kalau kamu nggak gitu ya nggak takut tinggalan. Maju pokoknya nggak usah tengok kanan kiri gitu ya istilahnya. Walaupun teman-temannya kan rata-rata banyak mahasiswa yang menyepelekan, Ya sudah terabas saja. saya disini berarti apa? Jangan tengok kanan kiri. Berjuang karena itu adalah hidupmu, karena itu adalah tanggung jawabmu. Dan tips dari yang tadi juga silakan diingat. Silakan buat teman-teman untuk diterapkan bahwa dari Mas Baik sendiri Jangan sangat jangan berat. matang, sangat tertata baik. Jadi buat teman-teman nggak masih ragu buat kuliah mengambil jurusan apa, tekadkan hatimu, dengarkan kata hatimu, kuatkan kata hatimu, terabas, jangan menyerah, jangan tengok kanan kiri, maju terus mantap itu. Terima kasih, saya wartawan 01, terima kasih. Pixelnya mati ya? Ayo ngomong. Oke, kalau nomor tadi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat. Hah? Nomor aja ya. Tidak ngomongin kalem. Oh, nggak kalem nggak sedih ya. Ya, buat teman-teman yang sudah menyaksikan film kita kali, saya teman-teman bisa mengambil manfaat yang banyak di dalam konten ini. Tidak ada manfaatnya. Banyak mudaratnya. Gak apa-apa, pasti ada Banyak obrolan gak jelas di sini ya. Nanti seru, gak usah ditambah-tambahin dulu, tambah kasih tau dan buat teman-teman yang sedang kan orang-orang bisa kangen lagu tambah kangen. Dan juga buat teman-teman yang merasa sendiri di sana, tonton terus podcast kita karena kita selalu berikan yang kalian butuhkan. Tetap tonton Watano 1, jangan kemana-mana, ikuti terus, aktifkan lonceng, jangan lupa subscribe-nya, juga like, komen, juga share ke teman-teman. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi. Wis tak tutup. Bodoh ya wis. Gimana ini? Apa? Lah kok bisa. Ya iso lah kok apa Bu? Enggak ini di kotak-kotak saya apa yang pas kemarin tuh kemarin tulisannya kotak apa video. Berarti dia dari kalau dia Iya, dia tinggalnya lu opening masuk hati tiga. ya wis oke. Ya wis gak usah edit terus ini. Masa tak kayak itu dia nanti. Apa kok? Melodi ya, aku tak ngawur ya harus menyesuaikan.
Request apa kita? Guys, aku nek lagu Request. ya aku sing nyanyi lah. Laskar Pelangi coba. Laskar Pelangi. aduh kan Yang terikat waktu sekali mimpimu kasar naikkan bener-bener salah kaki cocok mimpi adalah mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia bila tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan tegak waktu bebaskan mimpimu di angkasa raihlah bintang di jiwa. Berlarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada kuasa. Bersyukurlah Zaitilo. Bersyukurlah alian deh. aduh Desa. Sama itu kan terus video nih, terus kau Desa lah kos ya. masuk. Blackout selalu ada. Dapat hancur hati, hilang gairah hidup, terasa selimuti jiwa. Tak ada lagi kawan, tak ada ceria, semua hilang. Terkubur dalam duka. Dia kini telah pergi jauh, terbang tinggi tinggalkanku di sini. Oke buat teman-teman semuanya. Tuhan, Engkau tahu aku mencintainya, dan tak ada yang bisa ganti dirinya. Tuhan, hanya Dia yang selalu ada dalam anganku, dalam benakku.
kusir yang bekerja setiap hari, pagi berangkat sore baru pulang. Apa kakak? Baca kakak. Kali si bener-bener jancuk ane. Siap, dadah.